Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bruder, Shalom. Shalom. Dalam dunia pendidikan, di sekolah khususnya, ketika ada anak yang rajin, ada anak yang cerdas pandai, ada anak yang santun, sopan, maka akan menjadi perhatian. Saya masih ingat kata-kata guru SMA saya, yang selalu diingat oleh guru ada dua jenis murid. Yang pertama yang paling baik, dan yang kedua yang paling kurang ajar. Sedangkan yang sedang-sedang itu kadangkala terlupakan. Kita tidak akan membahas yang kurang ajar ini, tetapi yang baik saja. Dia akan mendapat perhatian khusus, bukan karena sebagai anak emas, tetapi karena anak ini sungguh dapat diandalkan. Maka dia diberikan kepercayaan yang banyak, memimpin teman-temannya, mengatur sekolah, kelasnya, dan lain sebagainya. Injil hari ini mengatakan barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Yesus sedang berbicara tentang tanggung jawab. Seorang murid akan kerajaan Allah harus bertanggung jawab. Bahwa kerajaan Allah itu diperuntukkan bagi semua orang yang pertama, yang setia dan berjaga. Setia berjaga. Dikatakan pada ayat 37 tadi, berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang menjaga imannya. Bagi kita tentu. Yang kedua adalah orang yang setia bertugas. Dikatakan pada ayat 43, berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Melakukan tugas perbuatan. Yang pertama, setia pada iman. Yang kedua, setia pada perbuatan. Dua-dua harus berjalan beriring. Tidak boleh hanya iman, tidak boleh hanya perbuatan. Saudara-saudari yang terkasih, ada 3 inspirasi yang boleh kita renung praktekan dalam hidup kita. Yang pertama, orang Katolik yang bestari akan menghayati iman yang lestari. Bestari di sini dimaksudkan adalah orang yang memiliki pemahaman pengetahuan iman kekatolikan yang luas. Sehingga tidak gampang dipengaruhi. Kenapa kau sembah-sembah Maria? Kenapa kalian punya Tuhan 3? Kenapa Tuhan harus mati? Tuhan kok lahir? Kenapa harus menghormati Santo Santa? Berdoa bagi para leluhur dan sebagainya. Gampang diindoktrinasi. Ketika iman kita tidak bestari, maka memang iman kita juga tidak akan lestari. Lestari akan bertahan kekal. Terus berlangsung tetap. Apapun orang mau pengaruhi. Sekitar tahun 1960, ada teologi yang menggemparkan dunia, menarik perhatian banyak orang Kristiani, yakni teologi kemakmuran. Kita ini anak raja. Dan anak raja tidak boleh meminta-minta. Kita harus sukses di dunia. Kita harus kaya karena anak raja. Maka tidak boleh memang meminta-minta.
tanpa sadar memang tidak meminta-minta, tapi derma dipaksa-paksa. Sekian persen. Berkiblat pada Abraham ketika Tuhan menguji imannya. Abraham Tuhan tidak minta Ishak 10%. Tangannya saja dikorbankan. Tidak. Kakinya 25% kau kasih sama saya. Dipanggil Ishak Abraham keluar dari negerinya dalam bacaan kedua tadi. Dia tinggalkan. Sarah mengandung, melahirkan, minta dikorbankan. Abraham taat enggak? Taat. Tuhan minta apa yang ada padamu. Harta milikmu satu-satunya kau persembahkan untuk Tuhan. Maka dia tidak goyah sekalipun mungkin ada yang mempengaruhi Abraham. Tapi ketaatannya sebagai bapa semua orang percaya, dia tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang kedua, jikalau hidupmu berkah, jangan lupa bersedekah. Saudara-saudari yang terkasih, kata sedekah dalam bahasa Ibrani sedekah berarti beramal kasih, bukan hanya berderma. Pastor, saya sudah kasih derma, bukan. Beramal kasih, charity, beramal kasih. Mau mengatakan apa? Bahwa ketika kita bersedekah, kita peduli dengan orang-orang kecil, orang-orang miskin di sekitar kita. Tradisi Yahudi rabbinik, orang-orang Yahudi penganut Yudaisme, mereka selalu memiliki 3 penghayatan pilar utama dalam hidup. Yang pertama Taurat, yang kedua penyembahan, yang ketiga sedekah. Karena di samping pemberian sosial kemasyarakatan, ini punya muatan yang namanya moral etis. Orang peduli terhadap sesama. Saya selalu mengatakan, di sini mungkin pernah, tetapi di Manado seringkali saya mengatakan bahwa ketika seseorang, dalam bacaan kedua tadi disinggung, ketika seseorang bersedekah. Dalam bacaan Injil, ketika seseorang bersedekah, dia sedang merajut kantong yang tidak dapat tua. Apa itu? Dia sedang mengumpul harta di sorga yang tidak akan didapati pencuri dan yang tidak akan dirusak ngengat. Ketika orang memberi, tetapi memberi dengan motivasi yang tidak murni, tidak tulus, pundinya tidak terisi, pundi di atas tidak terisi. Yakin Bapak Ibu, sebaik-baiknya Anda pasti tidak akan tercatat. Maka kadangkala sebagaimana dikatakan dalam bacaan pertama tadi, kalau orang bersedekah kadangkala juga takut-takut. Dikatakan tadi kewajiban ilahi bahwa orang suci melakukan perbuatan baik, perbuatan yang baik maupun yang dalam bahaya. Kadangkala orang suka berbuat baik tapi aduh takut. Takut apa? Pajak lirik 500 juta bos. Tidak main-main, dari mana 500 juta? Maka dia bijaksana tulis NN, kau cari itu. Bahaya. Bacaan pertama tadi katakan. Juga tentang iman. Iman yang diancam. Orang suci itu suka berbuat baik. Suka memberi. Tapi kadangkala ancaman, tantangan, bahaya dikatakan tadi dalam bacaan pertama.
Diam-diam anak-anak suci dari orang yang baik mempersembahkan korban, dan dengan sehati mereka membebankan kepada dirinya kewajiban ilahi ini. Orang-orang suci akan sama-sama ambil bagian baik dalam hal-hal yang baik maupun dalam bahaya. Bahayanya apa? Ketika suami suka sekali membantu, nanti saya kasih di sana. Bahayanya datang ya mungkin karena pajak, takut. Tapi juga istri, coba kau kasih, coba. Setengah mati begini, coba kau kasih. Orang suci itu suka memberi. Saya selalu mengatakan di Manado terlebih, bahwa ketika kita diberkati Tuhan dengan rejeki yang cukup bahkan berlimpah, ingat di setiap berkatmu, di setiap rezekimu ada bagian dari orang miskin yang Tuhan titipkan di sana. Yakin Bapak Ibu. Mengapa? Karena konsep sedekah ini bukan nanti zaman Yesus. Direnungkan oleh orang-orang sebelum Yesus. Bahwa Tuhan itu adil. Dan keadilan Tuhan bukan kasih begitu saja. Tetapi memberi melalui orang-orang yang tepat. Poin yang terakhir. Jangan berhenti berkarya meskipun Anda purna karya. Tadi dalam pengantar dikatakan orang yang pensiun sudah harus menikmati hari-harinya. Kadangkala memang umat atau orang-orang bukan orang Katolik di sini, tapi ada yang jauh di sana. Kadangkala orang baru mau berkarya itu setelah dia pensiun, baru terlibat di gereja, baru aktif di rukun. Begitu dipanggil untuk doa rukun, dede sibuknya saya. Setengah mati sampai habis kuota ketua rukun, ayo datang mi Rosario. Tidak datang juga. Saya mau saran kepada ketua rukun, berdoa mi sama Tuhan. Suruh Tuhan panggil sendiri. Datang kok. Nanti pastor, nanti kalau saya sudah pensiun pastor baru saya. Tapi ada juga umat sesibuk apapun dia. Tetapi dalam pelayanan pasti dia akan mengatakan rezeki yang saya dapat di kantor karena Tuhan yang memberi, saya bersyukur. Waktu dia sementara berkarya luar biasa. Begitu purna karya lebih lagi. Dikatakan Injil, jagalah pelitamu supaya tetap bernyala. Saudara-saudari yang terkasih, kita diutus, dipanggil, perutusan dan tanggung jawab kita adalah sungguh-sungguh menjadi panggilan bagi kita masing-masing, entah sebagai pastor, frater, bruder, suster, tetapi juga panggilan dalam hidup berkeluarga. Semoga demikian.